Malin Kundang. Dahulu kala, di sebuah perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, hidup seorang janda bernama Mande Rubaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayang ibunya. Sejak kecil, Malin Kundang sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Malin Kundang sekarang telah tumbuh dewasa. Ia merasa harus mengubah kehidupan ekonomi keluarganya. Suatu hari, Rashid, teman Malin, mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang berlabuh di pantai air manis, dan ia ingin mengajak Malin untuk ikut merantau dengannya. Ada kabar baik, Lin, buat kita berdua. Aku tadi melihat ada kapal besar yang sedang berlabuh di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Maukah kamu ikut merantau denganku? Wah, kebetulan sekali. Aku juga bosan hidup miskin. Aku mau merantau untuk mengubah nasib. Jadi kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Baiklah, lebih cepat lebih baik. Tetapi aku harus meminta restu kepada ibuku dulu. Baik, besok aku tunggu kau di dermaga. Iya, terima kasih sobat. Malam harinya, Malin segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, aku mau mengubah nasib kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi aku diberitahu Rashid ada kapal yang berlabuh di pantai. Jadi kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Malin, apa kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin juga tidak tega, tapi Malin juga ingin mengubah nasib kita dan menjadi kaya. Malin sudah bosan hidup miskin terus-menerus, Bu. Baiklah Malin, jika itu keinginanmu. Ibu juga ingin kau menjadi kaya dan sukses. Ibu akan mendoakan agar kamu berhasil. Kapan kamu akan berangkat, Nak? Malin berangkat besok pagi, Bu. Secepat itu kah, Nak, kau meninggalkan ibu sendirian? Maafkan Malin, Bu. Doakan Malin agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai, tempat kapal besar itu berlabuh. Malin dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan, sedangkan ibu Malin tetap tinggal di kampung pantai air manis. Sesampainya di tempat perantauan, Rashid dan Malin beristirahat di sebuah warung. Bagaimana ini? Kita akan kerja apa? Tidak tahu Malin, aku juga sedang memikirkannya. Tiba-tiba seseorang di warung tersebut mendengar percakapan Malin dan Rashid. Apakah kalian benar sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan aku sedang mencari 2 orang bekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja kami mau, Tuan. Kapan kami dapat mulai bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Rumah Tuan di mana? Mari ikut denganku. Malin dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Ternyata Malin lebih giat dan rajin dibandingkan Rashid dan sang saudagar pun menyadari hal itu. Anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya. Ternyata Putri kagum melihat Malin karena rajin dan giat bekerja, hingga Putri pun jatuh cinta pada Malin. Ayah, siapa nama karyawan baru itu? Yang mana? Yang rajin dan tampan itu. Oh, itu namanya Malin. Oh, ternyata namanya Malin. Ada apa dengan dia? Tidak ada apa-apa, Hayanda. Aku hanya bertanya saja. Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin. Setelah 2 tahun bekerja pada saudagar, Malin sudah menjadi orang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin dalam bekerja. Hubungan Putri dan Malin kian dekat dan akhirnya mereka menikah. Sebulan setelah menikah, Malin dan Putri pergi untuk berdagang
di perkampungan pantai air manis. Ketika Malin dan Putri sampai di desa tersebut, Malin bertemu dengan Rashid. Mengetahui Malin sudah sukses, maka Rashid segera pergi mengabari Mande. Mande dan Rashid pun pergi ke dermaga untuk menemui Malin. Sesampainya di dermaga, Mande Rubaya langsung mengenali Malin. Ia pun memanggil nama anaknya. Malin, Malin, Malin anakku, kamu sudah kembali nak, ibu sangat merindukanmu. Kau siapa wanita tua, berani mengaku sebagai ibu suamiku? Aku memang ibundamu, Malin. Aku tidak pernah mempunyai ibu miskin dan tua seperti kau. Ini ibumu nak, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau seperti ini? Suamiku tidak punya ibu yang miskin, tua, dan kotor sepertimu. Kau bukan ibuku, menjauhlah dariku wanita tua. Sang ibu menangis sedih. Anak yang dilahirkan dan dibesarkannya tidak mengakuinya. Air mata berlinang. Malin segera pergi dari desa. Ya Tuhan, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia. Tuhan, berilah dia teguranmu. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, badai datang, angin bertiup kencang. Gelombang air laut naik, kiat menyambar-nyambar, kapal pun terguncang. Ada apa ini? Badai begitu besar. Tiba-tiba, kiat menyambar Malin. Seketika, Malin menjadi batu. Malin Kundang berubah menjadi batu karena telah durhaka kepada ibunya. Oleh karena itu, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu.